الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واكتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولد صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فتحت علامات البال ريح سما وأغرب العيس حاد العيس بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم
وسلم وبارك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اخواننا من الانبياء والشهيد والصالحين اجمعين تابعين لهم باحسان والمؤمنين والمؤمنات الشام والرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل به هداية الجنة وينفع بركاتهم وصالح ونوائهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala kulli shay'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khatamul nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai macam nikmat, khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita jadikan umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita. Bagaimana biasa, berarti membacakan daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadraniyah, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Rahman Al-Fadl. Terakhir kita baca di sini tentang wajibnya tawaf. Tawaf termasuk daripada rukun haji, ya, dan di dalam tawaf itu ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ada makruh-makruhnya. Yang kita jelasin, nah kalau akan dijelaskan oleh sahibul kita di sini tentang wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Adapun makruhannya di dalam syarah kita ini dijelasin. Dikatakan kemarin sudah kita baca sedikitnya, kita ulangi dari awal. Dikatakan faslun wajibatu tawafi samaniyatun satrul awrati wa taharatul hadathi wa najasi wa ja'al bait an yasarihi wal ibtida'u bil hajaril aswad wa muhadatuhu bi jami'i badanihi wa kaunuhu sab'an wa kaunuhu dakhilal masjid wa kharijal bait wa syahadawan wal fajr. Wa min sunanihi al-mashyu wal istilamu al-hajar wa takbiruhu wa wadu jabhati alihi wa istilamu ruknul yamani wal adkar fi kulli maratin wa la yusannu lil mar'a istilam wa takbir illa fi khalwah wa yusannu lil rajuli ar-ramal fi thalathil awal fi tawafin ba'dahu sa'yun wal ittiba'u fihi wal qurbu min al-bait wal muwalatu wa rak'atani ba'dahu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca di awal pasal ini dikatakan wajibatut tawaf samaniyah. Wajib-wajibnya tawaf ada 8. Yang pertama satrul awrat, menutup aurat. Masih ingat itu ya? Menutup aurat, batasan aurat laki-laki sudah ma'ruf dari pusar sampai itu wajib ditutup. Ya, kalau ada pun yang tipis sekiranya kalau ke center matahari kelihatan pebayang, ya itu nggak apa-apa. Ya, dan nggak sah kalau memang
ya kayak tutup auratnya tapi kayak plastik begitu, nggak boleh itu. Tadi katakan menutup aurat. Mungkin ada yang menjual kayak jas hujan begitu, ya anti air nih, baju hujan langsung dipakai begitu, tapi kelihatan itu tidak dikatakan menutup daripada aurat. Tapi batasan aurat laki-laki, perempuan kemarin sudah kita tahu bersama bahwa seluruh badan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan perempuan tatkala dia melaksanakan ibadah haji wabil khusus dalam keadaan tawaf, khusus pada keadaan tawaf, dan umumnya juga dalam keadaan dia berihram, diharamkan padanya untuk memakai cadar. Menutupi maksudnya, menutupi muka, nutupin muka nempel tuh, begini, ditutupin muka itu nggak diperbolehkan. Haram hukumnya. Kalaupun dia tutupin, diwajib padanya untuk membayar dam. Ya, sebagaimana laki-laki ya diwajibkan padanya untuk memakai kain ihram, tapi bukan termasuk daripada rukun. Ya, yang mana makna wajib dan rukun bedanya di dalam bab haji. Ya, keduanya diwajibkan, tapi kalau yang wajib itu kalau dilanggar wajib untuk membayar dam. Kalau yang rukun nggak bisa dengan membayar dam, harus dilaksanakan. Kalau tidak laksanakan nggak sah hajinya. Di antaranya memakai daripada kain ihram. Memakai kain ihram itu termasuk wajibnya daripada haji, begitu juga tawaf. Kalau dia nggak pakai kain ihram, ya dia nggak pakai ihram, maksudnya nggak mesti kain ihram yang dijual-jual, nggak, apa aja, kain apa aja, yang penting dua helai dan tidak diharuskan berwarna putih. Tapi aneh ya, kalau ada kayak orang berangkat ke haji, dia punya kain ihram dibawa dari sini, dia model kayak sorban aja deh, ya sorban 2 biji sorban, satu buat kainnya, yang satu buat atasnya. Boleh nggak? Boleh, bahkan nggak pakai dam di situ, karena dia pakai dengan dua helai kain menutup daripada aurat tanpa adanya dam. Cuman aneh, nggak ada ikutannya. Bukan berarti nggak ada ikutannya itu kada sah. Ya, ada sebagian ibadah yang nggak ada ikutannya kita dilaksanakan, maka nggak sah ibadahnya karena nggak pernah dikerjain. Ya, nggak pernah dikerjain oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya sembahyang tarawih 4 rakaat sekaligus, itu nggak sah. Ya, nggak sah. Kalau dia sengaja-ngaja, dia udah dibahas tentang masalah itu di dalam babnya pada sholat sunnah, itu nggak sah sholatnya kecuali dia jahit. Kalau di dalam ini, ya dia nggak pakai kain yang berwarna putih, ya nggak pakai kain ihram yang berwarna putih, itu sah, tapi khilaf sunnah, bertentangan dengan yang sunnah. Yang sunnah itu yang dikerjain oleh Rasulullah SAW, itu kainnya berwarna putih, abiyadain, ya itu di dalam hadis ya bahwa Rasulullah memakai daripada 2 helai kain yang berwarna putih. Misalkan kita sampai sono tahu-tahu duit kita habis hilang, wah duit mana nggak ada pegangan, kita habis belanja beli sorban misalkan, pakai itu kain sorban, warna-warni nih, ya kain sorban tuh yang dari Saudi, ya dipakai 2 buat bawahnya atau buat atasnya. Paling orang paling liatin kan, siapa ada kayaknya orang, ya paling begitu deh. Jangan nggak ada pengalaman kita, iya cuek aja. Itu dua kain ihram, ya. Jadi jangan kita beranggapan harus ya kain ihram kayak yang dijual-jual di travel atau dibagi-bagiin, ya nggak harus seperti itu. Dan boleh juga kita pakai lepis. Nah, kita pakai lepis misalkan nggak ada kecuali apa? Itu punya celana lepis. Sudah ada lagi nih, ya boro-boro belanja buat makan aja kagak ada. Karena ada makanan yang disediain dari mana? Dari travel atau dari ya biaya haji kita. Dari situ aja udah ada jajanan lain. Ini kalau bilang kalau kamar mandi dibantuin, tentu udah ngambil hilang misalkan. Ya itu mungkin tuh di Indonesia ini sering ambil barang orang kali. Ya memang kejadian banyak orang pada nyaksiin. Ada sebagian orang pakai sendal sembarangan. Dia disuruh sendal hilang dulu. Di sini sebanyak sendal hilang, terus sendal mana sendalnya? Hilang. Terus sendal si bulan hilang, Ya orang sudah pakai sendal sembarangan, ini nggak ngambil kan?
Dia cuma pakai, kemudian naruhnya di mana? Makainya di mana? Ya, naruhnya di sini, makainya di sini, naruhnya di sebelah sana. Orang bingung kan? Dia nggak nyolong, cuma pindahin. Itu dalam bahasa fikih, ya dalam hukum fikih itu sama seperti orang yang mencuri. Cuma bedanya nggak potong tangan, ada syarat-syaratnya. Ya mencuri dalam bab syariah, di dalam kitab fikih itu udah mencapai beberapa auqiyah, beberapa gram emas jumlahnya, baru potong tangan, bukan mencuri potong tangan gitu aja, kagak ada syarat-syaratnya. Dan orang yang memakai barang seseorang tanpa dengan izin, yuk tabang termasuk dihukumkan seperti orang yang mencuri. Bahkan manfaatnya dipakai digunain. Contohnya, orang duduk di motor orang, ya ada sebagian tuh yang marah banget. Sebagai orang yang apik sama motor, misalkan, wah juga nggak perlu orang pegang. Ada sebagian kan yang biasa, ya, apa biasa gitu sih. Mau didudukin, mau dinaikin, nggak apa-apa. Nah itu masya Allah tuh orang tuh. Ya, ridhoin aja. Kalau misalkan kita nggak tahu ridhonya ini orang, haram tuh, nggak boleh kita. Apalagi sekali yang bukan barang kita. Ya, karena kita suka sembarangan begitu aja. Kalau misalkan kita pun darurat, minta ridhonya. Karena jadi temannya bilang ya, kalau tahu sebelah belakang tuh, paling, ya padahal itu hukum, ya nggak boleh. Nah di sini dikatakan wajibnya tawaf harus menutup daripada aurat. Laki-laki tahu asalnya, perempuan seluruh badannya kecuali wajah, ya dan telapak tangan aja. Ini kalau begini kelihatan nih, batal nih, tawafnya batal. Tangannya begini perempuan, ini termasuk daripada aurat. Makanya sebagian kerudung, ya sebagian mukena pakai ada tangan itu, jadi itu bagus tuh. Atau ada karetnya di sini. Nah kalau misalkan kalau nggak pakai kayak model-model yang dulu tuh yang atas bawah ada ikatan di sini, dia begini itu. Waktu dia sholat misalkan, batal sholatnya. Dia tawaf kelihatan begitu, batal tawafnya. Tapi kalau dia ngeliat, kalau dia nggak ngeliat, nggak apa-apa. Walaupun kebuka, misalkan pada hakikatnya misalkan kebuka, nah, orang yang ngeliat dia diamin aja. Tawaf itu nggak tahu sampai selesai dia tapi nggak tahu. Kecuali kayak dijelasin pada kesempatan yang lalu dikasih tahu ke temennya. Lu nggak ngeliat, tadi gua mau ngomong, lu itu punya ituan bolong. Tadi apa namanya punya apa abayanya misalkan bolong kelihatan. Allah itu benar. Pasti gua iya bolong. Ini kapan ini tadi? Ini ngeliat itu tadi spot dari awal tawaf. Wah lu ulangin lagi tawaf. Kamu banget lagi gimana nih? Lakinya capek banget temenin dia. Ya anterin lagi. Tawaf lagi. Lakinya bakal sunnah dia tawaf. Yang ibadah. Ya nggak ada yang sia-sia. Tapi tawaf rukunnya dia dilaksanain, tinggal isinya belum. Ada yang tadi yang pertama nggak sah karena setelah dia tahu ternyata ibadahnya nggak sah. Ya, jadi dikatakan dalam kaidah fikih al-yakin la yazul illa bil yakin. Itu kaidah fikih. Ya, masuk kemana aja? Yakin ya menutup auratnya seseorang tidak bisa tidak bisa kalah atau tidak dikatakan tidak sah kecuali ada keyakinan tentang auratnya terbuka. Dia yakin pertama nutup aurat adalah nutup aurat ini. Sah tawafnya hampir selesai kecuali ada yakin yang datang berikutnya yang membuktikan bahwa auratnya dia terbuka. Itu yakin la yazul illa bil yakin. Yakin tidak bisa kalah kecuali dengan keyakinan kedua. Selagi nggak ada keyakinan yang kedua yang menunjukkan bahwa auratnya kelihatan, nggak dikatakan dia tawafnya tidak sah, nggak dikatakan. Atau sholatnya misalkan pas dia kelar sholat, ini kebuka benar tadi ya, nah nggak batal sholatnya. Ya begitu juga masalah wudu sering tuh, apalagi lagi tawaf tuh, lagi ngerjain haji. Dia dari pagi jalan sholat kemarin, dia nggak merasa batal, nggak merasa memegang, nggak merasa gitu. Tapi sih biasanya aneh. Kalau udah jalan-jalan begini ya, itu kadang-kadang. Nah itu namanya biasanya yakin nggak keluarnya, gitu. Jadi sambil prakteknya lagi di majlis sih kadang-kadang habis keluar majlis, dia ngapain? Ada wudu lagi, kayaknya sih batal, nggak batal tuh wudunya. Bahkan dia wudu aja tuh wudunya kagak sah. Dia wudu lagi tuh, batalin dulu. Yakin dah tuh, dia batalin dulu, dia yakinin lagi, pegang dah tuh kemaluan,
batal dan yakinan wudu ya. Selagi belum dia ada keyakinan batalnya dia, maka wudunya belum batal. Selagi dia yakin bahwa dia tadi menutup aurat dengan benar, kemudian pas pulang misalkan ke rumah tadi, robeknya di mana nih? Bukan dia punya tuh kayak memang dari sebelum dibawa mandala robek, ada pasti sampai hotelnya misalkan pada tadi robek. Perempuan abayanya robek nih. Nah kalau ini taufannya gak sah berarti. Kira-kira robeknya kapan? Nah, mungkin apa dia waktu habis kelar dia tawaf, perempuan kan sebenarnya belanja tuh. Dia mungkin belanja kali ke kena jarum atau kena apa misalkan. Jadi ketarik mungkin bahannya kemudian bolong. Dia nggak tahu nih kebuka auratnya sebelum dia tawaf atau setelah dia tawaf. Itu yang dikatakan yakin la yadul illa bil yakin. Yakin dia sudah menutup aurat tidak bisa kalah keyakinannya kecuali dengan yakin yang menunjukkan bahwa kebukanya aurat ini tak kalah dia tawaf. Nggak ada keyakinan berarti sah tawafnya. Berarti tawafnya sah. Itu dalam koridor fikih masuk ke bab apa aja? Bab tawaf, sholat, wudu, tentang masalah najis lagi. Ya, kita di rumah kita banyak anak kecil. Ada yang bilang katanya tadi si Bulan tuh kencing di pojokan. Pojokannya mana? Nggak tahu kan di situ tuh. Kita boleh tuh kaki kita basah kita injak kemana aja selagi ya ada beberapa tempat yang kita sisain. Kalau memang kita kagak tahu tempatnya di mana betul adanya. Kalau kita bilang udah di semuanya, ya udah kena najis semuanya, nah, berarti udah jelas itu. Ya najisnya udah jelas itu. Yang pertama menutup daripada aurat. Yang kedua taharatul hadas wal najas. Ya, suci daripada hadas dan najis. Harus suci daripada hadas dan najis. Ya, harus benar-benar dia tahu yakin bahwa dia ada wudu dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan tawaf boleh memang kita untuk taklid mazhab dia Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan. Perbedaan di dalam ayat daripada Al-Quran disebutkan aulan masjidun nisa. Makna lamasa yalmasu itu adalah menempel. Yang menempelnya dua kulit. Tapi sebagian a'imah menafsirkan makna lamastun nisa adalah jama'un nikah. Dia menjima, dia bersetubuh baru batal. Kalau belum sampai bersetubuh belum batal. Sebagian daripada mazhab mengatakan Imam Malik takwilkan daripada maknanya seperti itu. Jadi kita taklid masa Imam Malik tapi satu paket wudunya kita pakai juga. Wudunya Imam Malik bagaimana sih? Wudunya pelajari itu. Wudunya Imam Malik wajib untuk baca bismillah. Imam Malik wajib untuk mengusap seluruh daripada kepala. Imam Malik mewajibkan menggosok daripada wajah, bukan asal siram gitu aja. Kakinya main gituin aja udah. Kita kan begitu wudu, ya kaki buka keran, kita gituin aja kaki kita goyangin, kena semuanya cukup. Ya, sah. Tapi sunnahnya bahkan Imam Malik mengatakan wajib wudunya wajib digosok. Bukan digosok. Ya. Kamu sih budak-budak sampai merah, mukanya agak gosok biasa aja, ya digosok gitu. Kalau kita nih, kalau masih Syafi'i ambil air, cipratin gitu nggak apa-apa. Aku semprot selang kayak di steam gitu, boleh. Tapi nggak afdol yang begitu, ya. Khuruj yang khilaf keluar daripada khilaf, kita kerjain tuh, ya mazhab yang di sebagian a'imah mewajibkan untuk kita laksanakan, ya. Kemudian najis begitu juga, nggak boleh ada najis di pakaian kita atau di badan kita atau tempat kita tawaf. Ya. Dahulu banyak orang-orang tawaf itu pakai kendaraan binatang, ada pakai himar, keledai ya, ada juga pakai onta, ada yang pakai kuda tuh. Bahkan kita jelasin gimana kalau misalkan tatkala tawaf tuh di putaran pertama disunahkan kan itu untuk ramal. Untuk lari-lari kecil. Kalau kita pakai kendaraan gimana larinya? Disunahkan untuk menggerakkan daripada kudanya. Berarti dahulu banyak orang-orang yang tawaf itu pakai kendaraan. Nah kalau kita bayangin misalkan, dia tawaf pakai kuda, ada yang ontok, berarti banyak orang kayak kuda. Tawaf hati-hati gitu. Tapi subhanallah kagak ada.
Ya, bahkan sekarang masih ada burung. Kalau sekarang banyak burung dara, terbang, ya. Itu ada di kiswah kali itu kan kelihatan tuh kiswah Ka'bah ya. Warnanya hitam kelihatan mah kagak ada kita lihat tai burung. Subhanallah. Nggak pakai digusur, nggak pakai diperintahin jangan buangan burung cara melarang. Jangan bisa larang nih jangan kita tulis juga nggak bakal dia dengerin. Ya nggak bisa baca. Ya. Misalkan ada misalkan taruh misalkan ada kita lagi tawaf kita lihat apaan nih bahasa misalkan ya padahal jarang nggak pernah kita temuin kita lihat kayak gitu wah tai burung tawaf kita terusin nggak sah ya udah ambil aja jangan sampai banyak najis berjajaran situ ya kita ambil dengan tangan kita misalkan ya, kemudian kita bersihin hati-hati jadinya jangan bersih dengan air zam-zam kita mau nyari air jauh air zam-zam air zam-zam banyak di mana-mana banyak kita mau jalan di mana-mana banyak air zam-zam tak boleh haram membersihkan najis dengan air zam-zam air yang mulia ya nggak diperbolehkan untuk menghilangkan mencuci daripada najis kecuali baju kita mau silakan dengan air zam-zam kita mau mandi pakai air zam-zam apa ya tapi menghilangkan najis itu tidak diperbolehkan dengan air zam-zam. Wa taharatul hadas wa najis suci daripada hadas dan suci daripada najis ya. Di dalam hadis dikatakan la yatuf fil bait uryanan ya dalam masalah memakai daripada kain dahulu orang-orang Arab dahulu awal-awal Islam juga ya orang melaksanakan tawaf itu nggak pakai baju sama sekali uryan maka syariat Islam menghapus daripada ajaran seperti itu maka diharamkan bahkan diwajibkan untuk menutup aurat walaupun dalam keadaan ihram hanya saja diwajibkan ya untuk memakai daripada dua helai kain ya kain ihram. Kemudian waja'alul bait an yasarihi dan jadikan ya wajib daripada wajibnya tawaf menjadikan al-bait Ka'bah itu pada pundak kirinya dia. Karena dari panggil praktek itu kalau dia tawaf dia jalan gitu kemudian ada yang mendorong sampai nggak menghadap kiblat nggak menghadap Ka'bah maka ulangin lagi nggak sah langkah yang dia udah langkah berapa langkah hanya langkah itu aja tuh yang nggak menghadap kiblat diwajib ulangin lagi ya kalau misalkan dia melangkah dia mau ulangin lagi ketabrakan orang penuh banget orang ya udah jalan aja deh jalan lagi itu jalannya nggak dihitung tuh nanti di mana dia nggak menghadap pundaknya nggak arah ke arah kiblat di mana misalnya di situ diulangi. Ya dari tadi dari Hajar Aswad ke ke Bizat misalkan atau ke Hijr Ismail ya sampai di situ diulangi itu. Ini baru dia itu. Ya. Kemudian yang berikutnya wal qida'u bil hajaril aswad dan wajib daripada wajibnya tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad. Ada 4 rukun. Ya, ada empat kotak kan harus tuh Ka'bah di sini nih, ya ini Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad, kemudian nanti di sini ada Hijr Ismail. Ya, ada lagi rukun Yamani, ada rukun Syami. Nah, memulai tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Dan yang lebih utama dimundurin sedikit, khawatir kalau lepas nanti kita terlewat dari Hajar Aswad nggak sah. Kalau kita mulai lewat dari Hajar Aswad tidak sah pas kita sampai Hajar Aswad sunnah untuk niat tawaf. Nggak wajib. Kenapa? Karena udah sepaket kita udah niat dari awal ke idul ihram kita udah niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi tawafnya nggak pakai niat tadi nggak apa-apa. Kok tadi ada belum niat nggak apa-apa. Tapi sunnah untuk niat. Ya, niat tawaf sunnah atau tawaf fardu atau tawaf buat melaksanakan daripada umrah ya. Kemudian lagi umrah an-nafsi atau an-walidi misalkan buat orang tua kita atau buat diri kita ya niat di situ kita niatin tapi nggak diniatin dari situ pun nggak apa-apa sunnah untuk berniat afdal itu ya jangan dia tinggalin dia berniat kemudian dikatakan wal ittida'u bil hajar aswad wal muhadzatu bi jami'i badani dan muhadzah sejajar daripada Hajar Aswad dengan seluruh badannya dia. Ya. Au ba'dihi fi awal tawafi inda niyah in wajabat wa akhir jami'i badani. Ya. Tatkala dia berniat.
Kemudian dikatakan wa kaunuhu sab'an ay yaqinan. Dan tawaf itu harus 7 kali putaran. Harus 7 kali putaran. Ya, dengan yakin. Kalau dia ragu, maka wajib ambil yang yakinnya. Kecuali memang dia ragu tapi rombongan ini mengatakan pas semuanya, ya udah ikutin dia. Ya, misalkan berapa itu kan tidak tahu dia itu tadi. Berapa tanya sama sebelahnya. Udah 7 nih, ya ikutin dia. Tapi kalau misalkan kita tahu sendiri, ya kita lagi tahu bengong, ambil pegang SMS, ambil WhatsAppan, berapa nih? Lupa berapa? Waduh, siapa itu udah berapa? Ya, dia orang-orang hidupnya udah 7, dia masih 5 kayaknya nih. Wah, orang-orang udah pada ke hotel, dia masih tahu juga. Ya, nah itu harus dengan yakin, walaupun begitu. Ya, misalkan dia yakinnya berapa ini? Berapa tadi ya? Kalau deh, ini yakinnya 4. Yakinnya 4, padahal udah 7 misalkan. Ini yakinnya 4, udah 4. Tambahin lagi 1 lagi, boleh sampai 7. Harus dengan 7 kali putaran, walaupun ya walaupun dia mengendarai kendaraan. Kalau sekarang ada yang pakai mobil tuh, mobil golf tuh, ya. Anak muda pada ya Allah lalu mah ngasih punya duit pakai mobil gituan. Ya atas tidak bayar punya duit. Boleh gak? Ya sah, cuman kurang afdal. Khilaful afdal, sebagai orang mengatakan makruh kalau dia mampu. Dia mampu, sunnah. Ya, sunnah dia berjalan. Jangan pakai mengendarai daripada kendaraan. Kau musabaan. Kalau pakai kendaraan cepat. Jadi berapa nih? 7 juga, sama 7 juga. Ya. Wa kaunuhu sab'an wa kaunuhu dakhilal masjid, dan boleh juga kalau dia nggak mampu, dia boleh dipakai tandu. Ya, kita sering lihat tuh pakai tandu atau digendong. Ya, digendong diperbolehkan, tapi harus yang gendong dan yang digendong itu menghadap ya ke arah kiblat dari itu pundaknya. Ya begitu. Kalau digendong di sebelah sana kayak nyambung, nggak sah. Dibawa tawaf begitu. Digendong begini, anaknya yang mau ditawafin begitu juga. Kalau dia mau dapat ganjaran pahala tawaf, dia ada ke arah yang diwajibkan di dalam tawaf, yaitu menjadikan pundaknya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Wa qaulu dakhilal masjid wa kharijal bait, dan diwajibkan tawaf itu dakhilal masjid, di dalam masjid, walaupun sudah diperluas. Ini masjidnya yang begini nih, bangunannya yang dulu segini nih, sekarang sudah diperluas. Itu yang diperluas hukumnya sama, hukumnya masjid, walaupun sangat jauh dulu berapa cuman ya diperluas lagi sampai sekarang ya, walaupun misalkan diperluas lagi nanti ya itu namanya al-bait, ya masjid, itu tetap dikatakan hukumnya masjid. Wa qauluhu tawaf itu syaratnya dakhil masjid. Kalau misalkan di luar masjid udah perubahan di luar masjid, ya itu nggak sah di luar masjid, harus di dalam masjid. Wa kharijal bait, dan di luar bait, yaitu Ka'bah yang kotak itu, al-bait, Ka'bah harus di luar. Kalau dia misalkan dekat sama presiden sono, gubernur sono, raja sono misalkan dikasih suruh masuk katanya, wah alhamdulillah bisa masuk ke dalamnya. Kemudian tahu sudah pertentangan sebentar, nggak sah kalau harus kharijul bait, ya di luar Ka'bah. Dalam masjid tapi di luar Ka'bah. Kharijul bait wa syadzarwan wal hijr, itu juga ya diwajibkan di luar daripada Ka'bah, begitu syadzarwan. Syadzarwan itu kayak seperti pondasi ya, di luar Ka'bah ada batu sedikit tuh, itu namanya syadzarwan. Itu harus di luar itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia tawafnya sampai pegangin Ka'bah tuh gitu, Kota Barukan bagaimana dia pegangin terus, itu sebagian badan kita ada di dalam bagian Ka'bah, maka nggak sah. Harus semua badan kita di luar Ka'bah. Misalkan dia dorong ke depan, dia masih tawaf, masih posisi dia kayak ini daripada Ka'bah, belum selesai, dia tawafin gitu sambil pegang. Wajib dia tangannya jangan di atas hawanya Ka'bah. Kemudian wa min sunanihi, itu daripada wajibnya tawaf, ya wajibnya tawaf. Kemudian dikatakan wa min sunanihi, dan di antara sunnahnya tawaf al-masyu,
ya berjalan kaki, nggak pakai menggunakan kendaraan kecuali uzur, beda lagi. Dia uzur dia nggak mampu apa dia mau pakai apa namanya mobil tuh yang itu. Atau kalau yang keren lagi tuh anak muda pakai itu tuh sepatu apa itu sepatu roda yang pakai remote tuh jalan gitu, lagi gitu. Boleh nggak gitu? Nggak apa-apa boleh. Ya, walaupun dia mampu ya tapi ya khilaf sunnah. Yang afdal begini nih kan, dia nggak melaksanakan ya, nggak melaksanakan yang afdal. Wal masyu wastilamul hajar, dan disunnahkan untuk istilam. Istilam itu seperti selaman begitu. Ya, selaman kan nempelin tangan kita, itu istilam. Sunnahkan untuk istilam itu. Nah, ya istilamul hajar. Wa takbiluhu, itu udah pegang gitu, takbil cium. Kayak kita selaman jangan selaman doang, cium. Ya, apalagi orang yang lebih tua dari kita, walaupun dia bukan orang alim, yang lebih tua dari kita, sunnah kita habis selamat kita cium tangannya. Ya, sunnah untuk istilah dia apa namanya dia pegang dengan tangannya dia, kemudian takbiruhu dan dia menciumnya. Wa wad'u jabhati alaih, dan disunnahkan untuk dia meletakkan jidatnya pada hajar aswad. Jidatnya juga taruh di hajar, jangan terlalu lama dah. Jangan doa banyak-banyak itu deh, begitu aja dia. Apa yang kita niatin, kita hadirin aja udah cukup. Begitu. Orang lain pada nyatri kesian. Udah kita pelan gitu, kemudian cium, kemudian taruh di jidat itu taruh jidat kita di situ. Wal ujabahati alaihi. Akan tapi, ya dikatakan tadi ada peringatan di sini. Man alima annahu dinahu istilam al-hajar yu'allik bi syai'in min tibihi imtana alaihi. Kalau kita ada kekhawatiran kita cium hajar aswad atau takbir hajar aswad, istilah hajar aswad, ada wewangian yang nempel pada badan kita atau pada pakaian kita, maka imtana, nggak boleh kita cium. Kalau kita posisinya lagi dalam keadaan ihram, ya dalam keadaan ihram, kecuali kita tawaf sunnah ibadah mengunjungi Ka'bah, sunnah untuk kita cium. Di sini dikatakan nanti itu di setiap putaran sunnah untuk ditiup. Bukan akhir aja atau bukan sebelumnya. Setiap putaran sunnah. Kalau mampu, kalau bisa. Kalau sekarang, ya pakai bayar orang. Ada maklarnya. Orang Madura banyak. Ya. Orang Madura. Itu temenannya dia dari Hadramut. Kita minta dari Hadramut. Dan dia belajar juga semua. Ketemu pelajar yang ada di situ. Habis itu minta duit lah. Ambil apa aja gitu. Tadi yang dituin orang-orang bayar apa tidak punya duit, sama juga kita belajar juga. Ya akhirnya damai deh, pakai damai. Nah itu kalau misalkan kita ada kekhawatiran nempel ada beberapa minyak wangi, katanya dapat kabar dari tadi kita lihat berita Ka'bah lagi dirapiin, lagi disemprot, misalkan pakai wangian kan kita suka lihat tuh, ya video-video tuh lagi dilapin, itu kasih minyak wangi banyak minyak wangi. Khawatir kalau misalkan baru banget akhirnya nempel ke badan kita, jadi kena dam nanti. Kenapa? Karena di antara muharramatul ihram, apa-apa yang diharamkan bagi orang yang sudah niat melaksanakan daripada haji, memulai haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah itu ada perkara-perkara yang diharamkan. Kayak kita sholat udah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dikatakan itu dia melaksanakan takbiratul ihram. Apa-apa yang dihalalkan sebelumnya diharamkan setelah dia takbir. Ihram kita pakai pakaian ihram kita niat, apa-apa yang dihalalkan sebelumnya, ya apa dari pakai wangi-wangian, dari mubasyarah dengan apa namanya suami istri misalkan yang tadinya halal, maka diharamkan tatkala dia niat. Pakai wangi-wangian diharamkan. Kalau dia pakai wangi-wangian, ya nanti ada damnya, ada sanksinya, maka diharamkan. Ya bagi kalau dia mengetahui itu akan membekas pada badannya dia, akan ada membekas, kecuali kalau wangi aja nggak apa-apa. Dia cium pas dia cium hajar aswadnya wangi, ya maka tidak ada yang nempel pada tubuhnya, nggak wajib padanya dam. Ya. Wal azkar, dan disunnahkan untuk membaca daripada zikir. Bahkan di Habib Salim Syatri pernah menyebutkan seseorang apabila mempunyai laknah di dalam berbicara, ada gagap atau nggak fasih dalam berbicara, dianjurkan katanya
dari perkara yang mujarab untuk memfasihkan lisan untuk dia jilat tuh Hajar Aswad. Ya, dijilat katanya biar fasih dia punya lisan. Itu saya dapat dari Al-Habib Salam Syafi'i. Kemudian wastilam, tapi di kitab nggak ada sunnah untuk menjilatnya, kagak ada. Ya, mungkin setelah orang yang datang sebelahnya kalau dia tahu jadi kali ya kalau dijilat. Sih nggak kelihatan, nggak ada yang lihat, cuma dia aja. Wastilam rukul yamani, dan disunnahkan setelah dia meletakkan jidatnya, ya, jadi disunnahkan untuk salam. Kalau memang dia bisa, kemudian ditaruh jidatnya, kemudian dia cium. Kalau nggak bisa juga disunahkan untuk melambaikan daripada tangannya. Melambaikan daripada tangan. Tapi hati-hati, melambaikan tangannya jangan kita begini tuh, sambil jalan, jangan diam begini, kemudian kita balik lagi, mengarah lagi ke pundaknya kita ke arah bait, kita ke Ka'bah, baru dia jalan lagi. Jangan dilambaikan kita sambil jalan tuh, begini nggak akan berkiblat. Kiblatnya Ka'bahnya di sini, nggak menghadap Ka'bah, jalan gitu gini. Kita salam gini. Kalau nggak mampu kita untuk cium dan istilah nggak mampu, maka cukup melambaikan daripada tangannya. Istilah rukun yamani, sunnahkan untuk istilah rukun yamani. Rukun yamani begitu juga. Ya, ini kebanggaan bagi orang-orang Yaman karena muhadatul Yaman, sejajar dengan arah Yaman, yang mana Rasulullah SAW dia bersabda al-Islamul Yamani, al-Imanul Yamani, ya. Rasulullah tatkala diriwayatkan tatkala setiap melewati daripada rukun Yamani, dikatakan dalam kitab Ushul Karim, annahu alaihi salatu wassalam kana la yada istilamah ar-ruknul Yamani. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salam, ya, pada rukun Yamani. Wal hajar aswad fi kulli tawafihi, di setiap tawafnya dia mencium salam pada rukun pada Hajar Aswad, begitu juga rukun Yaman. Ya kita ikutin yang ikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Karena hadis nggak disunnahkan kita, bahkan dalam kitab ini disebutkan nggak disunnahkan kita untuk istilah rukun Syami. Ada rukun Syami juga, rukun Syam yang mana mengarah ke arah Syam, tidak dianjurkan kita, hanya di rukun Yaman. Kemudian wal adkar fi kulli marrah, dan disunnahkan kita untuk membaca zikir di setiap kita setiap kali kita tawaf. 7 kali tawaf, 7 kali kita baca. Oh, ini tadi betul-betul baca lagi nggak apa-apa. Sampai sore kita tawaf tuh nanti apal kita lancar bacaan kita dari awal, ya, bata-bata kita bacanya, ya. Hampir kita hafal. Apalagi ya kita waktu melaksanakan umrah, ya, di tahun 2002 Rasulullah bilang ini umrah itu masih muda, ya. Kalau bisa ya setiap 5 waktu umrah, 5 waktu sholat, ya, habis subuh, ya, atau sebelumnya, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini masih muda, banyakin ya, disuruh banyakin daripada umrah, banyakin umrah. Ini kalau dia memungkinkan, fikul 5 orang di setiap kalinya. Kemudian dikatakan wal adkar, dan disunahkan adkar fikul 5 orang di setiap kali. Ada bacaan tatkala sejajar dengan Hajar Aswad. Ada nanti bacaan lagi pas kita sampai pintu Ka'bah. Ada bacaan lagi pas di makam sejajar dengan makam Ibrahim. Ada pas di Hajar Ismail, di rukun Yaman, di rukun Syami, ada bacaan-bacaan itu. Kalau di antara rukun dengan rukun yang mana bacaannya sudah kita baca sudah selesai, ya, kemudian belum sampai pada rukun berikutnya, pada bacaan berikutnya belum sampai, sunnah ulangin, ya, sunnah diulang-ulang bacaan tersebut. Bahkan kalau misalkan dia kagak hafal, baca apa nanti? Tapi yang yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW itu yang paling afdal. Bagaimana disunahkan, ya, tatkala dia memulai daripada tawafnya, katakan dibaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammad SAW. Pasti pintu Ka'bah bacanya Allahumma al-bait baituka wal haram haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul a'id bika minan nar.
Ya, baca lagi itu terus, belum sampai itu, baca terus dia sampai ya pada bacaan berikutnya. Kemudian wala yusannu lil mar'a istilam wa tadbir illa fil khalwah. Perempuan nih kadang-kadang ya, perempuan tidak disunahkan untuk takbir, untuk mencium. Sekarang perempuan yang mereka itu maju depan itu untuk perempuan itu. Oh, jadinya perempuan. Ya, bagaimana hanya betul ada perempuan. Perempuan gak disunahkan untuk nyium kecuali fi khalwah. Fi khalwah itu di tempat tertutup. Dulu ada namanya haudaj. Haudaj itu kalau orang-orang kita nonton film-film Arab tuh di onta ada tudung tuh gitu. Ya, ada tandu atau pakai tandu, nggak ada orang situ boleh di situ dicium. Tapi kalau nggak itu tidak disunahkan. Allah Taala akan sholat. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa diambil manfaat. Rabbana fa'ala kita Rabbi alimna alladhi yanfa'una Alhamdulillah rabbil alamin.